Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Saputri dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dinamika sosial. Apa sih dinamika sosial itu? Dinamika sosial itu adalah perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam kelompok masyarakat. Nah, dalam dinamika masyarakat ini juga dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling menghargai dan berinteraksi. Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis atau stratifikasi antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Dinamika sosial juga dapat ditelaah melalui proses sosial yang terjadi pada masyarakat dan budaya, yaitu sosialisasi, akulturasi, difusi, alkulturasi, asimilasi, dan pembaruan. Sosialisasi merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pergaulan di masyarakat, dan masanya dimulai sejak kanak-kanak dan hingga kita tua. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan pikiran sikap oleh individu terhadap adat istiadat, sistem norma dalam peraturan-peraturan, dan suatu kebudayaan pada masyarakat. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya secara timbal balik. Penyebaran ini dapat terjadi dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat. Pada kenyataannya, unsur budaya tradisional menerima lebih banyak pengaruh dari unsur budaya yang lebih maju. Akulturasi merupakan sebuah proses peleburan kebudayaan dua masyarakat tanpa menghilangkan kepribadian individu dalam masyarakat tersebut. Hanya unsur-unsur kebudayaan asing yang melebur ke dalam kebudayaan asli. Akulturasi dapat terjadi amalgamisi, toleransi, keterbukaan, dan pemerataan di bidang ekonomi, budaya, dan rasa saling menghargai, dan adanya musuh bersama dari luar. Asimilasi adalah pembaruan satu kebudayaan yang disertai dengan kehilangan ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi juga muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Berdasarkan pengertian secara hafriyah, istilah pembaharuan yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pembaharuan memiliki dua pengertian. Yang pertama, pembaruan diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara untuk membarui sesuatu. Perkembangan ilmu sosial dan teknologi juga menjadi faktor utama penyebab terjadinya dinamika sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dapat bersifat positif dan negatif bagi masyarakat. Wujud konkret dari dinamika sosial antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintah, perubahan mata pencarian, perubahan komposisi penduduk, dan lain-lain. Pengertian perubahan jumlah penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Apa sih struktur pemerintahan Indonesia saat ini? Pemerintahan Indonesia saat ini sedang menganut sistem presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah-langkah penyempurnaan, terutama peraturan atas pembatasan kekuasaan. Lingkup kajian pengendalian sosial merupakan cara dan proses yang diterapkan sekelompok orang atau masyarakat agar anggotanya berperilaku sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota masyarakat dikendalikan agar mengikuti nilai sosial dan norma sosial yang berlaku. Pengendaliannya dapat dilakukan melalui bujukan atau paksaan. Perubahan mata pencaharian atau yang bisa disebut transformasi pekerjaan adalah pergeseran atau perubahan dalam pekerjaan pokok yang dilakukan manusia hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan atau meningkatkan taraf hidup dengan memperhatikan faktor yang mengawasi penggunaan sumber. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas kriteria tertentu dengan menyesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan unsur dikelompokkan menurut ukuran. Komponen dinamika sosial dapat terjadi jika ada interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial terjadi karena adanya dorongan imitasi, sugesti, identifikasi, dan empati. Unsur-unsur yang menyusun interaksi sosial yaitu dua atau lebih individu, komunikasi melalui simbol atau lambang, dan adanya tujuan yang akan dicapai. Interaksi inilah yang menjadi sasaran pembentukan pola peraturan dan dinamika sosial budaya. Dalam masyarakat, umumnya terdapat kelompok-kelompok sosial yang terjadi di antaranya adalah kelompok internal, eksternal, kelompok primer, dan kelompok sekunder. Paguyuban dan patebayan, kelompok formal dan informal, serta kelompok anggota dan penunjukan. Kelompok sosial ini kemudian membentuk kelas sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Tolak ukurnya adalah kekayaan, kekuasaan, kewenangan, ilmu pengetahuan, dan kehormatan. Perubahan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktif, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, serta ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan yang menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya. Mobilitas sosial merupakan perpindahan kelas sosial seorang atau kelompok dalam satu strata sosial. Perpindahan ini kemudian mengubah status sosiologi dari seorang atau kelompok tersebut. Mobilitas ini juga dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu penurunan kelas sosial dan kenaikan kelas sosial. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.